Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Ryan Arko dan sahabat saya Gustir ya. Ya. Hari ini seperti biasa kita akan membawakan 3 berita yang banyak dibaca oleh pembaca setia Tribun Medan. Mungkin kita akan langsung saja, ini ada apa ini yang pertama ini? Baik, kita pertama ke Kota Medan ini terkait dengan kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah. Waduh. Ini kayaknya buyungnya perlu dia apa? Perlu dikasih pelajaran ini ya, ya kan? Buyungnya, kayaknya perlu digilaskan ini. Ya, kepala sekolah dan ironisnya bekerja sama dengan seorang tukang sapu. Waduh. Di sekolah itu. Di sekolah itu juga ya? Iya, penjaga sekolah atau ya juga merangkap tukang sapu. Kepala SD ini ya? Kepala sekolah SD jadi meruda paksa seorang murid SD. Muridnya sendiri, kira-kira umurnya 10 sampai 11 tahun seperti itulah. Nah, yang menjadi perhatian publik karena orang tua dari anak ini, inisialnya I, mengadu kepada seorang pengacara kondang, ya, Bang Hotman Paris Hutapea, dan oleh Bang Hotman itu langsung disiarkan di Instagram begitu ya. Akun Instagramnya yang punya pengikut luar biasa. Kita lihat dulu langsung dari Bang Hotman. Hotman sudah tiba di Kopi Joni dan ada satu kasus mengharukan. Inilah anak kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang, oleh oknum pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini ya. Dan dia datang, ibunya datang dari Medan. Peristiwanya di Medan. Ibunya datang dari Medan. Ibu siapa namanya? Imelda. Oke. Kita jangan menyebutkan nama sekolah. Apa kejadiannya? Jadi anak kamu dibawa ke gudang. Terus? Awalnya anak saya dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Terus? Setelah itu dipaksa minum. Setelah habis mulutnya dilakban. Mulutnya dilakban. Kakinya diikat. Setelah itu digendong, dibawa ke gudang. Dibawa ke gudang. Pada Terus? saat di gudang tukang sapunya berhenti di depan gudang, keluar kepala sekolah keluar dari gudang. Ya. Jaga pintu gudang. Jadi yang jaga pintu gudang pimpinan sekolah, yang tukang sapu. Kepala sekolah dulu ngapain? Jaga gudang. Terus yang di dalam keluar dari gudang kan, jaga gudang. Terus si tukang sapu tadi masuk ke gudang, letakkan anak tadi ke gudang. Iya. Ke atas meja di dalam gudang. Iya. Setelah itu ganti pimpinan sekolah masuk. Iya. Setelah itu tukang sapu keluar jaga gudang. Keluar jaga gudang sama kepala sekolah tadi, pimpinan masuk. Pimpinan sekolah masuk dan akhirnya terjadilah pelecehan menurut pengakuan anak ibu. Iya, dia diperkosa berulang-ulang, berganti-ganti. Iya. Sampai berapa kali kejadian? 2 kali. 2 kali kejadian, pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu juga ikut memperkosa anak ibu. Iya. Ketika dilihat adiknya pergi memanggil misnya cari bantuan. Misnya melihat, lalu misnya mengatakan, gurunya mengatakan, kita jalan pelan-pelan. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya? Ya, Poltabes Medan, tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. LP nomor berapa ini? 1769. LP nomor 1769 tanggal berapa ini? Tanggal 10 September 2021, oke? Bapak Kapolda Medan, tolong kasus ini dan sampai hari ini belum ada tersangka. Belum ada. Ya, si pimpinan sekolah yang dibikin terlapor hanya pegawai penjaga, hanya tukang sapu sama tata usaha, sedangkan pimpinan sekolah sama kepala sekolah sama sekali belum disentuh. Bapak Kapolda Sumatera Utara, tolong segera kasus ini mendapat perhatian. Sudah dilaporkan sejak September 2021. Ibu siapa? Imelda. Ibu Imelda sebagai pelapor di mana nih? Di Kepolisian Resort Kota Medan. Yang sudah ditangani di Polda. Sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda. LP-nya 10 September 2021. Salam Hotman Paris dari Kopi Joni.
Salam Hotman 911. Ya, itu tadi video singkat keterangan ibu korban ya, berinisial I. Jadi sang ibu menjelaskan bahwasannya anaknya itu dilecehkan di area sekolah di dalam sebuah gudang kayaknya. Nah, ini kayaknya Sudah dilaporkan sejak 1 tahun yang lalu, 2021 kan, kira-kira 1 ini tahun lah. agak lama. Perlu juga sebenarnya apa kendala polisi sebenarnya, apa memang nggak niat atau gimana gitu kan. Makanya tadi bertanya-tanya kita kan, kenapa ini dilaporkan ke Hotman Paris, kenapa tidak ke polisi? Nah, ternyata sudah dilaporkan dan sampai sekarang tidak ada mengendap, istilahnya mengendap ya, pendalaman enggak. Itulah Ini bahkan tidak didalami kayaknya ya. kayaknya. Gitu. Jadi kepala sekolahnya belum tersentuh. Ya, mungkin kita langsung saja tanya ke reporter kita, Bang. Ya. Halo, Freddy. Ya, halo Bang Agus dan juga Bang Arai. Selamat Sore. Bung Freddy. Ini gimana ceritanya ini soal masalah dugaan ruda paksa ini? Bisa dijelaskan? Iya Bang, jadi memang dugaan ruda paksa ini awalnya itu mencuat karena diposting ya langsung oleh Hotman Paris. Nah, di dalam postingan itu memang ibu dari terduga korban ruda paksa ini datang dari Medan ke Jakarta sengaja untuk menemui Hotman Paris, mengadukan apa yang dialami oleh putrinya dan istilahnya meminta keadilan lah dan pendampingan kepada Hotman karena laporan yang dibuatnya di Polrestabes Medan dan kini sudah ditarik ke Polda Sumut itu mandek atau tidak jalan sampai hari ini. Nah, laporannya itu sudah dilaporkan sekitar tanggal 10 September tahun 2021, artinya tiga hari lagi ini akan ulang tahun ya laporannya itu. Dan sampai saat ini katanya belum ada tersangka baik dari pelaku utama maupun orang-orang lain di situ. Begitu Bang. Jadi dugaan ruda paksanya itu terjadi di sekolah dan dilakukan oleh kepala sekolah dan juga tukang sapu gitu. Jadi memang disebutkan itu ada juga pimpinan sekolah, tapi belum diketahui pasti apakah pimpinan sekolah ini sama dengan kepala sekolah atau bukan gitu. Ya. Tukang sapunya itu bekerja di sekolah itu atau bagaimana, Fred? Atau memang bisa jadi tukang sapu jalan atau bagaimana, atau tukang sapu yang bekerja di sekolah? Nah, sepertinya dugaannya itu adalah tukang sapu yang bekerja di sekolah itu, karena kan menurut keterangan dari ibu ini berinisial I itu awalnya anaknya itu diberi serbuk putih ya dan juga minuman, lalu di lakban, lalu diikat dan dibawa ke gudang gitu Bang. Nah, di gudang inilah diduga pemerkosaan secara bergilir ini berlangsung yang dilakukan oleh tukang sapu dan kepala sekolah tersebut gitu Bang. Freddy, ini korbannya, mohon maaf, apakah anak berkebutuhan khusus? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan soal itu Bang, apakah ini kebutuhan khusus atau apa, karena memang sampai saat ini polisi itu masih irit bicara ya soal kasus ini, karena kan memang ada banyak pertanyaan sebenarnya. Kenapa kasus ini begitu lama mandek dan apa alasannya dan bagaimana hasil visumnya sebenarnya, karena polisi mengaku sudah melakukan visum, tapi ketika ditanya hasilnya mereka belum mau memberitahu hasilnya dan apa kendala yang dialami sampai dengan 1 tahun ini, dan sampai istilahnya kasus yang awalnya dilaporkan ke Polrestabes Medan hingga ditarik ke Polda Sumut gitu Bang. Oh iya, kenapa harus ditarik ya? Polisi bilang mereka belum mau memberitahu karena memang nggak tahu apa-apa atau gimana? Maksudnya? Nah, itu belum tahu ya Bang. Kasubdit Renakta Polda Sumut ditanya juga masih
irit bicara ya, dia cuma bilang katanya masih berproses. Sama halnya dengan hasil visum juga belum mau ngasih tahu. Berarti Sampai setahun ya masih berarti berproses, semuanya ini baru tahu setelah ribut begini. Memang sesuatu yang diributi dulu baru memang tahu semuanya gitu kira-kira ya. Iya. Seperti yang viral no justice ya, Bang. Gitu ya. No viral no justice ya, itu kata Ini yang baru. sangat sedih sekali. Tapi kita bisa nggak dapat kira-kira untuk wawancara langsung dengan ini? Tadi ada sempat minta ini nggak, Fred? Coba alamatnya gitu. Dengan ibu orang tua dari korban ya. Sudah Bang, jadi kita sudah minta alamat sekolah dan juga nomor kontak dari ibu ini, tapi polisi nggak mau ngasih tahu gitu Bang, alamat sekolah dan juga alamat dari ibu ini gitu. Sekolahnya juga kita nggak tahu ya, Fred. Kalau sudah tahu nggak usah disebut, nggak apa-apa. Tapi kira-kira kita kan sudah konfirmasi ke kepala sekolah. Sudah tahu nggak sekolahnya apa, dan dari sekolah itu mungkin kita tahu Bisa, bahwa jangan-jangan bukan hanya ini. Iya. Gitu. Ya, jadi sampai saat ini juga sekolah belum diketahui Bang. Jadi dari komen-komen di Instagram Bang Hotman juga memang ada menyebutkan ada salah satu nama sekolah, tapi itu sekitar tahun lalu juga dan ternyata itu pelakunya sudah diadili begitu Bang. Bukan yang itu ya. Bukan yang ini Bang. Oh, kalau yang diadili itu ini seorang oknum pendeta yang juga kepala sekolah memang ada. Ada ya. Iya. Mungkin barangkali itu ya. Tapi ini coba nanti Fred diusahakan bagaimana kita bisa mendapatkan kontak dari ibunya korban, kemudian kita coba berupaya mengonfirmasi juga ke sekolahnya ini, dan kalau memang ini sekolah adalah sekolah misalnya di bawah naungan dinas pendidikan, maka kita perlu mengonfirmasi kepala dinas pendidikan bagaimana sikap dinas pendidikan terhadap kepala sekolah yang diduga melakukan perbuatan cabul. Karena seorang kepala sekolah yang melakukan perbuatan cabul tentu kan sangat membahayakan peserta didik gitu. Iya. Ya kan? Ini dinas pendidikan Medan nih pasti ya, karena SD ya. Atau mungkin barangkali mereka sudah tahu. Coba kita bisa kita tanya tahu, gitu. Mungkin juga tidak. Tapi nanti juga coba kita konfirmasi juga, usahakan untuk konfirmasi ke kepala dinas pendidikan Freddy. Ini tunjukkan sekalian ini video dari Bang Hotman ini sama mereka. Ya Freddy, mungkin itu saja Freddy. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bang. Ya. Nah, iya sampai 1 tahun ya. Apa yang mau diproses ya? Itu mungkin udah ini kan tidak melibatkan jenderal dan sebagainya kan? Bukan, enggak. Mungkin ada unsur ya nggak tahu lah ya. Namanya kalau udah mengendap ini kan iya pasti ada kan? Ada. Apa ada gitu kan? Itu. Atau ada apa? Makanya semua kan ditanya apa hasil visumnya, belum tahu iya gitu kan semestinya kalau begitu lapor kan sudah ada. Iya kan tidak butuh waktu lama sih itu kan. Enggak, karena waktu mau buat laporan resmi pun kan dia harus diusulkan visum dulu. Iya kan pengaduan sudah ada gitu. Tertuding juga sudah ada ya kan. Kan mestinya tinggal diperiksa saja sama polisi kan, tidak ada apa gitu ya. Iya, berapa hari lagi kata Freddy tadi laporannya ini berulang tahun. Tanda kutip kan. Kan kayaknya tidak butuh waktu 1 tahun lah untuk perkara seperti ini kan. Pak Kapolda belum tahu jadi mungkin terkonsentrasi kepada hal lain ya. Hal lain. Kasus Pak Sambu ini kan cukup menyita publik dan apalagi nama Pak Kapolda juga nyeret nama beliau juga. Mungkin kurang fokus lah. Fokus ke sana. Kita ingatkan lah biar fokus. Iya. Jangan cuma kasus itu, kasus ini pun diperhatikan juga lah ya. Ya itu berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Berita kedua kita ke Asahan, Kabupaten Asahan, tepatnya ini unik. Tepatnya di Desa Rawang, Pasal 6, Kecamatan Rawang Pancang Arga, Kabupaten Asahan. Ini dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa. Uniknya adalah 2 calon adalah sepasang suami istri. Jadi istri melawan suaminya. Istri melawan suami. Suaminya incumbent. Tapi jadi memang disebut suaminya. Mungkin masyarakat
percaya kepada Iya, saya sehingga tidak ada yang mau mencalonkan diri. melawan dia untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Kayaknya dipercaya besar ya Iya, orang-orang. bagus berarti. Elektabilitasnya tinggi. Ya, elek ya, bukan elek, bukan kalau wong Jawa itu Elek itu memang banyak juga kades-kades yang elek ya kan. Ya tingkah lakunya maksudnya. tinggal lakunya elek. Oh, kayak yang di Tanjung Murawa ya. Iya, yang sempat demo warga kan. Tapi beres Bapak itu katanya sekarang udah aman dia ya. Diam-diam aja. Diam-diam. Ya, nanti coba kita usut lah. Kita tanya Pak Indra ya, gimana kasus itu. Kalau yang ini, Nah, kalau ini pasangan suami istri ya, Iya. bertarung gitu ya. iya, jadi sang suami namanya Joner Siagian. Wah, Siagian. Petahana, karena tidak ada lawannya, jadi yang maju menjadi lawannya adalah istrinya sendiri. Istrinya. Namanya Emilia Tambunan. Wow, ini masih kerabatnya Pak Asari Tambunan ya? Mas satu marga. Satu mungkin marga. ya. Family satu marga lah ya. Iya. Kalau Marta Rumbu kan biasa. Iya, sama-sama Iya, Tambunan iya. kita ya. Nah, jadi tadi mereka melakukan pencoblosan ke TPS, jadi bersama-sama bergandengan tangan, mesra lah. Iya, harmonis. Kayak ini kalau ini mesra beneran kalau kayak gini, nggak kayak para politisi kita yang Wah, lain. itu tipu-tipu lah. Sok mesra tapi padahal belakang tikam-tikaman kan. Iya. Ini ada videonya. Ada videonya, kita lihat dulu. Bapak dan Ibu ikut secara bersamaan, Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk ikut kembali bersama Ibu dalam pilkades ini, Pak? Kebetulan kita sudah kepala desa satu periode. Jadi kita memasuki 2 periode sesuai dengan aturan dan regulasinya atau tahapan yang sudah kita lakukan. Yang jelasnya ya kita apabila terpilih kembali, kita akan melanjutkan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan aturan dan regulasi. Yang jelasnya masyarakat di Rawang Pasar ini masih ingin berkompetisi, walaupun suami istri berkompetisi secara baik, jujur, dan adil. Kalau keyakinan Bapak sendiri, Pak, di pemilihan kali ini walaupun melawan istri sendiri, yakin menang nggak begitu, Pak? Ya, kalau itu Pak, kita nengok, kita kan tidak tahu bisa menjawab ini hari. Pembuktian nanti setelah kita buka suara-suara itulah pembuktian. Kita nggak jelas kemana nanti arah masyarakat kan gitu. Yang jelas nanti setelah kita buka kotak suara itulah hasil terakhir untuk pembuktian. Ya, itu tadi video singkatnya pasangan suami istri yang sedang bertarung menjadi calon kepala desa. Iya. Di desa apa tadi tuh? Rawang Pancang. Iya. Desa Rawang Pancang harga. Rawang Pasar 4. Desa Rawang Pasar 6. 6 ini. Iya. Ya, mungkin kita langsung saja ke Bung Alif. Selamat sore, Bung Alif. Ya, selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Cincin main ya. Waduh, itu kayaknya Apa itu? Wulung. Hah? Yaman Wulung. Ulung ya. Bukan permen Fox itu. Bukan. Ya, Lip, silakan Lip. Ini gimana tadi prosesnya? Pertama-tama mohon dijelaskan dulu apakah pilkades yang ada di Asahan hanya sebatas di Desa Rawang saja atau ada di desa lain? Kemudian jelaskan juga soal proses pemilihan di Desa Rawang sendiri. Silakan Lip. Ya, terima kasih Bang Arai. Pada hari ini 7 September 2022, Bupati Asahan juga hari ini meliburkan seluruh pegawai dan anak sekolah untuk melakukan pemilihan kepala desa di 89 desa pada 23 kecamatan di Kabupaten Asahan. Nah, untuk Kabupaten Asahan sendiri, maksud saya di Desa Rawang Pasar 6 ini prosesnya terjadi ada 1 TPS Bang, di mana terdapat 2 calon yang merupakan pasangan suami istri, di mana Joner merupakan pasangan incumbent
datang lawannya dari satu rumahnya sendiri bang, yaitu istrinya Emilia. Nah, hal ini terjadi dikarenakan saat Joner melakukan pendaftaran, nah hingga waktu pendaftaran habis tidak ada pasangan calon yang, maksud saya calon kades yang mendaftar ke PBD bang. Nah, sehingga istri dari si Joner ini mengambil inisiatif bang untuk melawan suaminya di Pilkades tahun ini bang, gitu. Oh, berarti karena satu sisi juga persyaratan ketika memang tidak ada calon lain itu bisa batal gitu ya. Melawan kotak kosong nggak kayaknya? Apa karena jangan-jangan ini takut melawan kotak kosong atau gimana? Iya. Karena kotak kosong kan bisa kalah. Oh, bisa juga. Kalau ada yang Betul, memainkan betul. kan istilahnya. Nah, jadi kalau Ya gitu bang, pasti menang tadi nih saya Bung sempat Joner. konfirmasi juga ke panitia pemilihan bang, bahwasannya memang bila terjadi satu calon saja yang menaik, maka Pilkades ini dibatali bang, dan akan dilakukan PAW gitu bang. Oh, iya. Batal ya. Berarti kalau batal Ya nggak ada. nggak ada bisa. kadesnya itu diutus oleh pemerintah gitu, Iya, ditunjuk dari- gitu ya. Iya. Dari Pemkab lah ya. Begitu ya, Lip? Iya bang, bila satu pasangan saja, maka kadesnya akan dipilih oleh pemerintah bang. Nah, hal ini juga terjadi di salah satu desa bang, cuman saya lupa nama desanya bang. Seharusnya di Asan itu ada 90 bang. Karena satu desa itu memiliki satu calon saja bang, sehingga dibatali dan akan dilakukan PAW gitu bang. Reaksi dari warga setempat bagaimana, Lip, dengan dua calon ini yang merupakan suami istri? Apakah warga sekitar itu menerima atau bagaimana? Ya, tadi saya sempat konfirmasi ulang bang, saat ini mereka sedang melakukan penghitungan suara bang. Nah, saat saya tanya tadi bang, sekitar udah ada 500 orang yang melakukan pencoblosan bang di TPS tersebut. Nah, untuk hasil sementara memang Joner mengungguli istrinya bang, di mana Joner mendapatkan 400 suara, sedangkan istrinya masih 100 suara bang gitu. Jauh ya. Namun saat ini perhitungan masih dilakukan bang, sehingga belum diketahui nanti hasil akhirnya bagaimana gitu. Ya yang pasti menang kalah tetap menang gitu Kita ya. menang kalau ini. Iya baik. Baik, Lip. Baik, Lip, itu saja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lip. Selamat sore bang, selamat sore Medan. Iya. Itu tadi laporan dari Alip ya. Masih berproses penghitungan suara, masih lanjut. Tapi apapun ceritanya, kalah menang tetap menang. Pandai Bang Joner ini ya. Iya. Pak Joner nih kayaknya sigap, cermat dan tepat gitu ya. Dia sigap untuk maju deh gitu ya kan? Untuk menyelamatkan Iya. potensi, menyelamatkan peluang ya. Sigap cepat kan, cepat sikit deh kan gitu kan. Karena kalau dan nggak cermat dia melihat itu gitu. Karena kalau tidak ada tadi katanya ternyata batal Batal, ya, nggak bisa, Bang. bukan melawan kotak Iya, kosong. batal. Nggak Atau, bisa. iya, tapi kenapa nggak ada yang mau melawan dia? Atau memang warga, atau jangan-jangan warga berpikir udah kita nggak usah ada yang mencalonkan diri supaya nanti pemerintah aja yang nunjuk, ya kan? Jangan-jangan dia gitu. Bisa banyak Misalnya, kemungkinan. banyak kemungkinan ya. Bisa dia memang pertama dipercaya masyarakat. Kedua memang masyarakat juga berpikir seperti yang Abang bilang tadi. Atau memang di sisi lain masyarakat mulai acuh dengan proses pemilihan semacam ini gitu kan. Apalagi di tengah kisruh kenaikan harga BBM. Udah nggak males lah gitu mungkin ya. Kan banyak kemungkinan. Banyak. Tapi kalau dilihat dari hasil penghitungan suara, antusias masyarakat cukup tinggi juga tinggi, karena 500 ya. sudah 500 kan. 500 orang kan lumayan banyak. Banyak kalau misalnya tiap orang dapat BLT dipotong 20.000 aja kan udah misalnya. Bisa. Ya kan? Gitu. Kan cukup banyak. Skor tadi sementara 400 lawan 100 ya. Selamatlah Bang tadi namanya? Joner Siagian. Ya, jadi kepala desa lagi ya, Bang. Yang penting bisa mengayomi masyarakat, ya kan, bisa menjalankan amanah yang diberikan. Iya, penyaluran BLT lancar dan tepat sasaran. Yang penting jangan uang BLT itu hilang kayak dari Serdang. Hilang ya? 106 juta semalam. Oh, di mobil hilangnya. Itu kan
tidak seharusnya ditinggal itu kan, Iya. harusnya ya namanya Tapi uang pecah kacanya sebelah mana semalam? itu saya kurang monitor. Iya, katanya pecah kacanya sebelah sana, Oh gitu ya. arah tempat parkir. Oh, berarti orang-orang situ. Ya itu Iya. berita kedua, kita akan lanjut ke Berita ketiga Ini kita terkait dengan hal yang masih hangat Hangat sekarang sekarang. terkait kenaikan BBM. BBM jenis Pertalite dan solar yang memicu terjadinya unjuk rasa termasuk di Kota Medan lah dan kota-kota lain di sekitarnya. Jadi kemarin sempat kita singgung kenapa sepi-sepi saja ini unjuk rasanya. Nah, Ini mulai pemanasan ya. makanya kemarin masih pemanasan katanya. Katanya. Jadi hari pertama setelah naik BBM masih puluhan orang Ya, pantau dulu ya. pantau tengok situasi ya kan. Nah, ternyata Ini mulai sudah ada ya. cek ombak ya kan, Oh, cek iya. ombak udah. Selasa mulai ya, hari ini mulai rame. Mulai rame ya. Mulai rame Ada ya. buruh ya. Ada buruh, ada Tadi ada betor. ada perbetor ya. Betor binaan kabar eskrim. Iya, tadi. Betor, saya pun baca, binaan kabar Binaan eskrim. ya. Iya. Berarti Bapak itu punya betor, pengusaha betor enggak? Mungkin dekat dengan apalah masyarakat Tim lah ya. penasehat saja Kan ya. lumayan kalau calon gubernur nanti. Banyak ya. Binaan ya. Iya. Ada ya. Ada. Ini ada Bukan cuma remaja masjid aja nggak ada Enggak, pembinaan ya. enggak. Enggak ya. Ternyata Ada. perbetor juga ada. Ada. Oh, ya, kita lihat juga. Ini kita lihat videonya nih. Binaan ya. Kali ini saya mewakili hati nurani rakyat Uci, kami dari Abang Betar minta kepada kepala pimpinan kami mencari dengan kenaikan BBM ini. Betul tidak saudara semuanya? Tolong sampaikan kepada pemimpin tertinggi negara ini. Tolong perhatikan suara rakyat dari rakyat Priode. Dan kalian yang ada duduk di pemerintahan ini adalah dari gaji rakyat. Camkan itu, dari kami juga ada. Kami tidak mau anarkis, kami tidak mau rusuh, kami tidak mau terjadi peperangan di negeri yang tercipta ini. Tapi tolong dengar suara kami, rakyatmu yang menjerit dengan naiknya harga BBM ini. Ingat itu, karma Allah berlaku bagi kalian yang mensengsarakan rakyat-rakyat jelata. Tidak. Kita masih minus saja APBN dinaikkan dengan alasan menambahkan kompensasi BBM. Kemudian setelah dinaikkan Nah itu tadi teman-teman dari Nomensen sepertinya ya, dan Parbetor gitu ya, Parbetor, binaan. binaan Pak Kabar Eskrim. Ada juga sebagian masa GMNI tadi ya, Ini ada. dan sebagian kelompok-kelompok anarkisme kayaknya tadi karena memunculkan simbol-simbol Anarki, anarkisme. Iya. Tapi bukan anarkisme. Bukan anarkisme yang dalam artian rusuh ya, Iya. tapi ideologi anarki itu ideologi. ideologi, Iya. bukan vandalisme. Bukan vandalisme, tolong dibedakan. Ini kita langsung saja ke reporter kita. Ada Alfian. Ada Bung Alfian yang memang mungkin tadi sebenarnya demo. pengen juga kayak ikut demo juga dia, karena agak berat isi Vespa sekarang. Halo, selamat sore Bung Pian. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Iya, ini gimana tadi demonya ini? Siapa saja yang melaksanakan demo hari ini? Apakah hanya Parbetor dan mahasiswa saja atau ada organisasi lain misalnya buruh atau apa gitu? Silakan. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga Tribuners.
Ya, memang hari ini tadi sejak pagi tadi memang aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM berlanjut terus hingga saat ini juga masih ada sejumlah elemen dari HMI dan juga tadi ada buruh masih melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut. Tadi pagi awalnya memang sejumlah bentor melakukan unjuk rasa di depan kantor Pertamina Sumbagut di Jalan Hijau. Mereka di sana untuk bertemu dengan pihak pengelola Pertamina Sumbagut dan akhirnya tadi mereka bertemu. Nah, di sana pihak Pertamina ini mendengarkan aspirasi dari para abang bentor ini. Dia mengatakan akan menyampaikannya nanti ke pusat karena menurutnya pihak Pertamina hanyalah penyedia gitu, bukan pengambil wewenang terkait kenaikannya harga BBM. Setelah dari sana tadi, setelah usai dari aksi di depan kantor Pertamina itu, mereka pun lanjut ke kantor wali kota. Namun seiring tadi menggelar aksi para bentor ini di kantor wali kota, sejumlah atau ratusan mahasiswa non-mention yang juga tadi ikut mahasiswa GMNI melakukan unjuk rasa juga yang serupa di depan kantor DPRD Sumut. Dalam tuntutannya mereka juga menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Tadi sejumlah mahasiswa ini mendesak untuk semua fraksi datang menemui mereka. Namun tadi hanya beberapa fraksi saja seperti PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem yang menemui mereka dan bersepakat akan juga ikut menolak kenaikan harga BBM ini. Namun tadi para peserta aksi ini juga meminta agar fraksi dari PDIP hadir, namun hingga mereka bubar tidak ada tampak begitu fraksi dari PDIP sendiri. Mereka pun sempat berteriak-teriak untuk agar Banteng keluar dari DPR untuk menemui mereka. Begitu Bang. Ketua Dewan keluar nggak tadi? Ada Bang, keluar dari sejumlah fraksi Bang, mulai dari Nasdem tadi yang pertama menemui mereka, kemudian dari Gerindra, PKS, dan juga ada beberapa partai lainnya Bang. Mereka bersepakat untuk membuat surat keputusan untuk melakukan penolakan bersama kenaikan BBM ini, dan tadi juga sudah dibuat suratnya itu dan mereka semua menandatangani surat penolakan dari kenaikan BBM Bang. Setelah dari situ mereka kemudian pulang Bang, dan dilanjut dengan sejumlah masa aksi dari kelompok HMI Bang. Ya. Secara umum hari ini aksinya berjalan dengan baik atau bagaimana, Pian? Ya, tadi memang sempat hampir sempat hampir memanas ya Bang, karena awalnya ketika mahasiswa non-mention ini datang ke depan gedung DPR, mereka akan mendesak untuk seluruh fraksi yang ada di DPR itu untuk menemui mereka. Namun tidak kunjung ditemui, sehingga tadi sempat mereka ingin mendobrak gerbang DPR, namun sempat dihalau oleh pihak kepolisian, dan akhirnya mereka itu memasang spanduk di depan gedung DPR itu Bang. Spanduk tolak BBM dan satu spanduk lagi bertuliskan bahwasanya kantor DPR itu sudah disita oleh mahasiswa non-mention. Karena sudah memanas Bang, akhirnya tadi pihak fraksi pun menemui mereka Bang, dan aksi pun berlanjut, tidak ada keributan Bang, begitu Bang. Pian, ini kan tadi kita lihat sepanjang hari ini ada beberapa aksi unjuk rasa ya oleh beberapa kelompok, termasuk mahasiswa, dan mahasiswanya itu kayaknya datang sendiri-sendiri, non-mention duluan, kemudian disusul yang lain. Apakah itu memang dijadwalkan demikian, kalau kita buat tanda kutip ya, dijadwalkan demikian, atau memang kebetulan gitu, nggak sengaja ya, non-mention duluan lah, habis itu kami gitu? Kenapa tidak? Maksudku kenapa tidak bersama-sama gitu loh? Apa memang sudah
diagendakan demikian atau bagaimana? Kita dapat info nggak terkait hal ini? Ya, memang Bang di lapangan tadi memang terlihat ada berkelompok-kelompok Bang. Kayak tadi seperti mahasiswa Nomensen sedang melakukan orasi, tiba-tiba mahasiswa dari HMI datang, mereka bersedia menunggu Bang, begitu Bang. Seperti karnaval begitu Bang, ganti-gantian. Setelah mahasiswa Nomensen selesai begitu Bang, barulah masuk dari kelompok HMI Bang. Dan ada kelompok buruh juga tadi ada puluhan orang juga melakukan hal yang serupa Bang, menunggu orang kelompok HMI ini siap berorasi, kemudian mereka masuk Bang. Artinya mereka itu melakukan aksi itu sendiri-sendiri Bang. Gitu Bang. Artinya sendiri ada ini. Memang enggak, ini kayaknya konsolidasinya kurang kayaknya. Masih belum belum terkonsolidasi dengan pas ya. Baik. Tapi sejauh ini tidak ada yang chaos gitu ya. Aman lah ya. Kita nggak ingin chaos juga sebenarnya. Terkait dengan apa tadi surat yang dikirimkan dan ditandatangani oleh anggota dewan itu dikirimkan kemana Pian? Apakah mereka mengirimkan ke Jakarta gitu kan? Atau dikirim ke ruangan aja? Atau ditaruh di ruangan aja? Karena ini kan sudah terjadi. Yang ditolak apanya kan gitu kan? Kalau kita berpikir logis, gitu kan? Apakah mereka mengirimkan ke DPRD pusat atau ke kantor staf presiden atau langsung ke Presiden Jokowi atau bagaimana? Ya, terkait surat itu Bang, tadi memang belum sempat kita wawancarai pihak DPR-nya Bang, karena setelah ditandatangani surat itu diserahkan kepada mahasiswa Bang. Kemungkinan itu memang hanya sekedar bukti saja kalau mereka itu mendukung Bang. Iya. Gitu Bang. Diserahkannya ke mahasiswa ya? Berarti nggak dikirim. Oke, Pian, baik. Pian, terima kasih banyak. Mungkin bisa dipantau lebih lanjut nanti seperti apa pergerakan aksi di Kota Medan ini gitu kan. Apakah ada info akan berlanjut Pian besok? Atau sudah amem? Ya, abang-abang becak itu Bang mengatakan akan menggalang massa lagi dan melakukan aksi di hari Jumat mendatang Bang. Informasi dari para betor tadi Bang. Persiapannya nunggu apalah, operasional juga ini kayaknya. Oke Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, Bang Arai, Bang Agus, terima kasih. Itu betor ya. Rencana demo betor nanti akan dilakukan hari Jumat. Besok Kamis ya. Besok Kamis, lusa berarti sehari 2 hari lagi lah. Lusa. Ya, ini tadi info kita dengar terbaru juga harga tarif ojol juga sudah naik. Jadi mereka tapi kalau ojol itu tidak berdampak langsung ke mereka. Misalnya tarif ojol naik, mereka pun nggak sebenarnya berpengaruh karena biaya itu kan diatur sama perusahaannya. Cuma mungkin mereka takut kalau tinggi harganya nggak ada lagi yang mau naik ojol. Tetap ada ya kalau ojol ya. Kecuali memang yang menjadi persoalan sekarang adalah angkutan kota. Oh iya, angkot 6.500 sekarang. Iya, orang per estafet. Lebih lebih memilih naik ojol. Ketimbang itu karena ada potongan harga murah gitu kan. Itu ada jadi bonus memang ya kan, bisa beli. Itu dampak-dampak yang banyak sebenarnya. Kalau udah naik BBM ini memang gawat. Apalagi ini naiknya termasuk lumayan tinggi ya. 2.600 iya, 2.500 sekian. 2.600 kalau untuk Pertalite ya. Iya. Solar lah yang naik 2.000 apa? Solar naik 2.000. Pertamax naik 2.500. Ini agak tinggi memang. Lumayan tinggi. Lumayan lah. Tapi memang belum ada sih yang nangis gitu. Belum. Udah lupa nangis ya. Kayaknya air matanya udah kering. Tadi nyanyi selamat ulang tahun ya. Makanya ada kritikan juga di saat masyarakat demo kenaikan BBM, di saat itu pula mereka bergembira gitu betul. Terlepas lah itu spontanitas ya, tapi
setidaknya harus berempati lah dengan kesusahan masyarakat gitu ya, apalagi kan yang berulang tahun digadang-gadang mau jadi calon gitu ya. Bagaimana mungkin kalau di tengah kesusahan rakyat yang mau calon ini nggak peduli sama rakyat gitu kan, kira-kira gitu. Itu. Ya, aku tadi melihat videonya soal. Ada kok di Instagram banyak beredar. Nah, ulang tahun, terkejut gitu ya. Terkejut ya. Terkenyut. Bukan terkejut itu, terkenyut ya. Aku ulang tahun ya. Kok saya lupa? Seolah-olah begitu ya kan. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Yang pertama tadi menyangkut masalah dugaan ruda paksa seorang bocah SD oleh diduga kepala sekolah dan tukang sapu yang di sekolah itu. Kasusnya sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. Dan aku yang nggak habis pikir kok bisa ya kepala sekolah melakukan perbuatan seperti itu ya, dan bejat seperti ini dengan tukang sapu kerjasama. Apa orang saudara gitu? Itu juga. Ya kan? Dia pula yang jaga itu pertama kata. Menurut keterangan dari ibu tadi kepada Bang Hotman. Jadi yang jaga yang pertama siapa kata Bang Hotman kan? Ya Pak kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya berarti yang jaga di depan jaga jadi pintu. Si tukang sapu membawa anak itu setelah diberikan semacam serbuk putih tadi ya. Katanya kan mungkin itu adalah obat tidur obat penenang gitu kan. Jadi si tukang sapu masuk ke gudang, kepala sekolah jaga di luar. Iya, kurang ajar ya. Makanya nanti kalau kita dapat misalnya siapa pelakunya, nanti kita foto aja mukanya lah. Kita foto lah, nggak usah kita blur-blurkan lagi kan. Karena perbuatannya sangat kurang ajar sekali. Biar kalau masuk penjara orang kawan tanda di penjara itu tanda. Biar jumpa lah sama sahabat-sahabat di dalam ya kan. Nah inilah orangnya pelakunya. Biar tanda orang. Tapi mudah-mudahan nasibnya nanti tidak seperti almarhum Hendra Saputra. Oh iya. Yang meninggal di dalam. Tapi itu kan katanya bukan ini ya. Oh iya juga ya. Iya. Masalah juga sih, masalah juga kita anggap seperti itu ya. Mudah-mudahan lah Bapak Kepala Sekolah nanti selamat sehat ya. Tapi harus tetap menjalani hukuman kalau misalnya terbukti gitu. Apanya tadi kita perlu digilas nggak? Iya. Aduh, anak kecil itu Pak, astaga. SD. Iya kan SD. Macam nggak ini. Ada yang lainnya. Ya itu yang pertama, yang kedua tadi soal masalah pilkades, pasangan suami istri maju sebagai. Iya, Bang Joner menang. Iya, Bang Joner melawan Kak Emilia yang juga istrinya. Daripada tidak ada calon lain, maka Kak Emilia maju. Daripada batal. Iya, daripada batal. Kalau batal belum tentu beliau yang jadi kan. Betul. Karena ditunjuk oleh Bapak Bupati langsung kan. Atau jadi kepala desa. Kades di sana katanya kan. Makanya daripada kehilangan kesempatan yang bagus, ya kan? Bagus istri aja maju. Iya. Ini Dek, kalah menang kita tetap menang gitu ya. Paten yang pikiran Bang Jon bilang. Bagus ya. Cepat. Tanggap cepat dan cerdas. Ya. Inilah kerja cerdas dan kerja keras dan kerja cerdas. Ini kerja cerdas ini kalau ini. Ini dia satu bukti nyata. Bukti nyata kerja cerdas ini kayak gini. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga menyangkut masalah tadi kenaikan BBM ya. Kasih unjuk rasa dari kawan-kawan mahasiswa dan juga parbetor binaan Kabar Eskrim. Itu berita. Memang kalau kita menyambung soal masalah kenaikan BBM ini sebenarnya agak sedikit sulit ya. Kenapa? Maksud saya dalam arti sulit, ini kan sudah naik harganya gitu Bang. Untuk mendesak itu agar turun memang perlu jumlah sulit. Jumlah massa yang cukup besar dan memang dengan situasi yang tapi tertentu. Kan jadi kalau rusuh itu kan yang jadi inflasi jadi sangat ini. Memang serba salah. Dan Bapak Jokowi memang cukup cerdas lah ya. Menurut saya untuk persoalan kenaikan harga ini cerdas dalam arti kayaknya kalau kemarin kan naiknya itu tengah malam gitu ya.
ini pemerintah naikkan tengah malam. Nah ini dimainkan dia siang bolong, ya kan? Orang nggak bisa berbuat apa-apa, kan gitu. Makanya ini jago juga bapak ini, mainkan aja siang bolong. Siapa mau protes? Panas-panas siapa mau antri kan gitu. Ya memang akhirnya kan kelabakan semua begitu. Sampai apa ya, waktunya cuma rentang 1 jam ya. Iya. Jadi diumumkan jam 13.30, ini mulai Ada rencana, berlaku 14.30. Masa jam ya kan? Ada kawan kita di sini. Pak Wani namanya, Pak Wani. Begitu apa supaya langsung terbangun dia dari tidurnya, langsung ngantri. Begitu giliran dia udah waktunya. Begitu. Giliran waktunya udah 14.30 udah tutup nih katanya kan. Nah, itu memang soal BBM ini memang agak berat memang, tapi saya berharap sepenuhnya kepada pemerintah ada kebijakan bagaimana nanti aturan atau regulasi tentang upah pekerja lah, ya upah buruh, upah ini, ya supaya agar daya beli masyarakat juga bisa terjaga gitu. Jangan di satu sisi BBM naik tapi daya beli masyarakatnya enggak jadi tertekan. Nah itu soal masalah bantuan pun yang dijanjikan itu harus tepat diawasi, sasaran lah, diawasi ya kan? Betul ya, tepat sasaran. Iya. Ada juga kadang mau misalnya kita bantulah, dia pun sap kan gitu. Ini Berapa untuk aku, kan berapa persen? Ini yang sulit sebenarnya. Orang-orang kayak gini harus langsung dicokok. Iya, perlu pengawasan yang ketat gitu ya. Iya. Itu soal BBM. Tapi sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, sedikit lagi saya ingin menyoroti persoalan masalah verifikasi partai politik ini Bang. Yang akhir-akhir ini mulai ramai ada soal pencatutan nama. Iya, pencatutan nama. Nah ini ada beberapa kasus memang ya Bang. Nama masyarakat itu dicatut sebagai anggota partai politik gitu. Iya. Nah untungnya ketika saya cek nama saya nggak ada. Kalau misalnya nama saya ada, saya ributi dia. Iya, dan Ya kan? kan? Itu. Nah ini sebenarnya masalah serius Bang. Kalau aku tetap nggak ada itu. Nggak ada, orang ya? udah tahu ini golput ini kan. Tapi soal pencatutan nama ini sebenarnya masalah serius karena KTP kita itu kan bocor. Nah ini sebenarnya yang harus diusut. Bukan hanya sekedar nanti kita respon, kita nggak hanya itu. Maksud saya harus didalami lebih lanjut. Misalnya Partai Jagurduk misalnya mencatut nama anggota DPRD misalnya kan. Nah ini dari mana bahkan datanya? Anggota DPRD juga dicatut. Ada dicatut namanya di partai lain. Di partai lain. Makanya ini kan perlu diusut. Misalnya kau Partai Jagurduk, kau dapat data ini dari mana? Kan gitu. Jangan-jangan ada jual beli data kan gitu. Nah ini pelakunya harus ditangkap gitu kan. Ini partai dari mana dia dapat data ini gitu kan? Atau dari KTP yang dulu dikumpulkan nggak? Makanya perlu ada penjelasan lebih eksplisit gitu. Jangan hanya dibiarkan selayang pandang gitu. Ini kan data rahasia masyarakat gitu. Kok bisa tahu? Iya, kok bisa tahu, kok bisa ini sampai kemana-mana, ini kan perlu diusut. Artinya perlu perlu koordinasi. Kalau bahasa wali kota itu kita perlu kolaborasi lah antara penegak hukum gitu kan, KPU, polisi, kemudian Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu kan Bang. Karena ini data pribadi. Iya, data pribadi loh ini bocor. Ini bukan hal yang sepele menurut saya. Kalau ada data pribadi bocor, nanti foto Bang Agus bisa dipakai untuk misalnya agen judi online misalnya, kan? Itu oke lah kalau agen judi online. Tapi kalau tiba-tiba foto Abang muncul memasarkan PSK online, kan gawat, kan gitu kan? Kalau betul entah pula, ini enggak kan gitu kan. Nah ini yang gawat sebenarnya, dipakai foto kita, data kita untuk melakukan penipuan. Kan selama ini banyak terjadi itu gitu. Nah ini buat penonton Tribuners juga harus cek, silakan cek namanya. Ada itu aplikasinya. Ada aplikasinya itu, alamat email, bukan email, alamat webnya itu ada untuk tinggal nanti diklik, dimasukkan nick kita, maka akan kalau dia dicatut itu biasanya muncul nama kita terdaftar di partai ini misalnya. Partai Kelabu misalnya. Atau Partai Kelabang. Atau Partai Tengkorak gitu ya. Nah, ini harus masyarakat harus jeli sekarang kalau memang tidak merasa pernah mendaftar sebagai anggota partai. Protes saja, kalau bisa teriak-teriak, posting partai apa gitu kan. Karena sekarang kan sedang masa-masa genting untuk partai ya.
sedang diverifikasi karena di KPU itu verifikasinya harus sekian anggota syaratnya supaya bisa ikut pemilu. Kalau tidak nggak bisa. Makanya ketika ada partai politik yang mencatut nama masyarakat secara serampangan, nggak usah dipilih karena dari proses awalnya saja sudah nggak betul gitu ya. Ini partai baru rata-rata atau ada partai lama? Nah itu yang perlu, kalaupun ada mungkin ya kayaknya jarang lah kalau partai lama ya, yang jarang ya, karena basis sudah punya masanya sudah kuat gitu kan. Rata-rata partai baru. Makanya ini perlu gitu, masyarakat harus cerdas dalam melihat situasi, jangan dibiarkan gitu aja karena ini data diri kita loh, nggak main-main gitu. Harus memang cerdas. Kayaknya biarin aja lah katanya biarin aja. Begitu nanti muncul ada penipuan, ada ini baru kelabakan. Makanya saya berharap ini bisa diusut, bisa ditangkap pelakunya, kalau bisa diperiksa pengurus partai politiknya dari mana ini gitu kan. Kalau bisa dipenjarakan aja kalau terbukti misalnya, ya kita harus fair aja gitu, jangan main comot-comot data masyarakat gitu. Ya mungkin itu saja ya saran dan masukan dari saya menjelang verifikasi proses lah sudah jalan ya, proses verifikasi partai politik ini ya. Karena terlalu banyak partai politik pun makin pusing juga ya. Ya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja. Sekarang mau 40. Itu saya sepertinya. Mau pemilu datang, selamat pagi Bu. Ramah kali ya kan. Ibu apa keperluannya? Coba kalau udah lewat pemilu tak ada, diingatnya pun kau tidak. Ya kan? Selamat ulang tahun deh. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah, itu suatu kesilapan bukan suatu kesengajaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.